Resesi ekonomi seakan menjadi momok baru di tengah horor pandemi yang terus menghantui. Indonesia pun disebut-sebut tak bisa bertahan dan turut terperosok ke jurang resesi. Ketika kini daya beli dan perputaran uang sulit terselamatkan dari hantaman corona yang tak pasti kapan teratasi. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Apa pengaruhnya resesi bagi buruh, karyawan, pegawai, hingga pebisnis kelas rumahan? Bersama saya Ken Ane, Anda menyaksikan Cover Story One. Resesi di depan mata, kita bisa apa? Resesi ekonomi menjadi hantu baru. Ketika masyarakat harus terhindar dari penularan COVID-19, bayang-bayang hidup susah tiba-tiba ada di depan mata. Ya, akibat pandemi tiada lagi zona aman dan nyaman. Tak sedikit buruh dan karyawan yang terpaksa dipotong gaji, dirumahkan bahkan harus menerima pemutusan hubungan kerja. Sementara mereka yang gigih berusaha, pendapatannya pun merosot tajam. Corona membuat sejumlah sektor seret, bahkan macet. Adakah celah bertahan? Saya pribadi sudah menyatakan kita sudah resesi. Karena sudah 7 bulan kita menderita seperti ini ya. Pengumuman resesi itu kan soal statistik, soal angka-angka. Tapi soal fakta di lapangan kita sudah sangat susah ya. Siap tak siap, Indonesia memang telah memasuki zona resesi. Kekuatan guncangannya pun tak ada yang menafikan. Tengok saja jumlah pengangguran yang melonjak sejak pandemi melanda. Daya beli masyarakat pun kian tergerus. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 90 kota inflasi, pada bulan September tahun 2020 ini terjadi deflasi sebesar 0,05%. Dengan adanya deflasi sebesar 0,05% pada bulan September tahun 2020 ini, maka tingkat inflasi pada tahun kalender adalah sebesar 0,89%, sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun atau Y on Y adalah sebesar 1,42%. Tapi apa hendak dikata, memang tak ada pilihan. Demi kata sehat, kantong pun harus mengalah. Sebab sulit untuk menjadikan sehat dan dompet jalan beriringan di tengah ketidakpastian corona berlalu. Dalam situasi seperti ini, antara kesehatan dan ekonomi itu tidak ada trade-off atau tidak ada saling ini prioritas, ini tidak prioritas, dua-duanya harus berjalan bersamaan. Pengusaha kan tentu tidak boleh menyerah ya. Artinya kalau kita menyerah, siapa lagi yang mau nolong gitu, nggak ada orang yang nolong. Yang sudah pasti itu adalah efisiensi di segala lini. Manajemen cash flow itu pasti dilakukan supaya cash yang ada ini bisa menutup keperluan sehingga napas kita akan bisa lebih panjang. Kemudian tentu inovasi-inovasi dari sisi bisnis ya. Menekan angka wabah melalui PSBB memang berdampak pada produksi barang maupun jasa. Ekonomi bakal sulit berputar saat laju individu dibatasi. Di masa pandemi memulai usaha baru pun bukan waktu yang tepat. Sampai kapan bayang gelap terus mengikuti. PHK ini telah menghadirkan kehidupan masyarakat yang semakin sulit. Ya, jadi orang nggak ada pekerjaan. Orang tidak hanya menganggur. Kalau tidak ada uang yang dia peroleh, apa akibatnya? Ya, kriminalitas meningkat kan? Sebagai masyarakat,
solidaritas sosialnya harus dinaikkan karena banyak sekali anggota keluarga, mungkin kerabat yang mendadak menjadi pengusaha mikro, terpaksa berjualan misalnya secara kecil-kecilan karena di PHK. Nah, ini tugas kita adalah beli produk teman. Di balik sergapan resesi, para pemangku kebijakan yakin negeri ini masih sanggup bangkit, apalagi jika pandemi segera angkat kaki. Ibu Pertiwi diklaim memiliki landasan ekonomi yang cukup baik. Kita melihatnya jangan melihat kontraksinya, tetapi kita lihat peningkatan dari pertumbuhan ekonomi kita yang lebih baik. Ini tentunya nggak terlepas upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk mencegah kita mengalami kontraksi ekonomi yang dalam, resesi ekonomi yang dalam. Dibandingkan dengan negara-negara lain, misalkan saya contohkanlah di negara India yang begitu besar ekonominya, itu kalau kita lihat di triwulan 2 itu dia mengalami kontraksi hampir minus 24% dengan penduduk sebesar 1,5 miliar lebih itu. Sementara di triwulan 1 dia tuh masih tumbuh positif. Resesi di tengah pandemi menggulung sejumlah sektor ekonomi hingga berpotensi menciptakan gelombang PHK baru. Meski begitu, sektor pertanian dan ekonomi digital diyakini mampu memelihara asa di tengah situasi sulit saat ini. Pukulan pandemi yang berujung resesi nyata sudah melanda sektor ekonomi di berbagai negeri, termasuk Indonesia. Di negeri ini, kini giliran sektor manufaktur dan retail yang disebut-sebut tengah merana. Sebelumnya, sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran sudah lebih dulu merasakan pukulan itu. Bukti ketidakberdayaan di sektor manufaktur dan retail tergambar dari ditutupnya sejumlah pabrik hingga betapa sepinya berbagai tempat perbelanjaan menyusul diterapkannya kebijakan PSBB di berbagai penjuru. Padahal, serapan tenaga kerja maupun putaran rupiah di dua sektor itu tak dapat dibilang kecil. Sektor yang paling terpuruk adalah yang berkaitan dengan lalu lintas orang ya. Hotel dan restoran itu yang paling terpuruk, ya kemudian retail di pasar-pasar itu, mall, ya angkutan orang ya itu yang sangat terpuruk, termasuk penerbangan itu. Dampak resesi di tengah PSBB tampaknya semakin rajin menelurkan kabar tak sedap seputar PHK massal. Sebagai catatan, per akhir Juli lalu saja, dampak pandemi telah menggulung lebih dari 3,5 juta pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Pemerintah kan sudah melakukan juga berbagai macam stimulus ya, walaupun kecil dibandingkan negara lain ya. Tetapi yang kecil ini pun juga realisasinya kan lambat. Gitu. Karena itu kita selalu mendorong agar segera dipercepat realisasinya supaya bisa meningkatkan daya beli di masyarakat yang kering ini. Pemerintah menyadari bahwa yang terkena dampak COVID pertama adalah kelompok usaha yang menengah ke bawah, kelompok bawah, dan para pekerja yang kehilangan pekerjaan, baik itu yang di PHK maupun dirumahkan. Kami dari Kementerian Sosial, sesuai dengan tugas dan fungsi kami, memastikan bahwa kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah itu mendapatkan
perlindungan ya, berupa program-program bantuan sosial seperti PKH, BPNT itu sudah kita naikkan jumlahnya. Ya, PKH menjadi 10 juta, BPNT menjadi 20 juta. Itu masih berjalan. Ini yang reguler. Dan tentunya ini adalah untuk memastikan bahwa yang berpendapatan rendah itu mendapatkan ganjalan, dan tidak hanya kita perluas penerimanya tapi juga nilainya kita tingkatkan ya, seperti bantuan pangan non tunai BPNT atau kartu sembako itu kan dari 150.000 per bulan menjadi 200.000 per bulan. Pandemi yang berlarut bukan tak mungkin akan turut memberi pukulan pada sektor perdagangan, transportasi hingga bisnis properti. Jika itu terjadi, lengkap sudah kegetiran. Sebab gelombang PHK massal akan melonjakkan angka kemiskinan. Pun di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah juga akan terdampak. Meski begitu, peluang tetap saja tersedia. Kita melihat dari perjalanan sejak awal pandemi, sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi dan masih positif adalah sektor pertanian. Pertama, memang ada panen raya. Yang kedua, karena sektor pertanian ini biasanya menjadi penopang ketika terjadi PHK di sektor formal. Mereka akan pulang ke kampung, para korban PHK ini, dan menjadi petani dadakan. Tapi di sisi yang lain, kita juga melihat ada fenomena booming ekonomi digital. Ini juga merupakan peluang yang datang secara bersamaan dengan adanya pandemi COVID-19. Menyadari dampak daripada COVID ini banyak dirasakan kelompok bawah maupun usaha kelompok bawah, maka pemerintah menciptakan program-program baru. Misalnya Banpres tunai, bantuan produksi tunai untuk usaha mikro ya, khususnya mikro nih yang. Jadi dia merupakan modal kerja baru, modal kerja gratis untuk memulai usaha. Tetapi tentunya ketika demand-nya mulai berkembang, kan nggak cukup itu Banpres 2,4 juta itu. Ya, pemerintah menciptakan lagi satu yang namanya kur super mikro. Kur super mikro ini adalah kur yang diberikan untuk usaha-usaha mikro dari ibu rumah tangga. Pemerintah tidak tinggal diam lah, negara tidak tinggal diam untuk melakukan program-program perlindungan sosial kepada masyarakat. Walau terasa getir, resesi bukanlah akhir dari segalanya. Bagaimanapun, merawat optimisme adalah penting. Sebab dari situ pula, ide kreatif dibangun dan diwujudkan untuk menyiasati resesi. Bayang-bayang Indonesia jatuh ke jurang resesi sulit dihindari. Semua terpukul, tapi jurus menyelamatkan diri mau tak mau harus disiapkan sejak dini. Adakah celah terhindar dari resesi? Seperti apa siasat aman saat krisis benar-benar datang? Kontraksi akibat pandemi COVID-19 terus-menerus memukul ekonomi dalam negeri. Tak cukup hanya tren negatif pada paruh pertama tahun ini, perekonomian diprediksi bakal tetap minus hingga semester 2 2020. Memang diperkirakan dari data-data leading indikator menunjukkan memang ekonomi kita kemungkinan besar itu mengalami kontraksi di triwulan 3. Diperkirakan itu titik tengahnya pada kisaran minus 1,95. Walaupun kita mengalami kontraksi, tetapi ekonomi kita lebih baik dibandingkan dengan triwulan 2
di mana kontraksinya lebih kecil diperkirakan. Lantas, bila resesi sudah di depan mata, bagaimana siasat agar tak ikut terpuruk akibat kondisi ekonomi yang terus memburuk? Jadi yang pertama adalah orang ketika mengalami resesi seperti sekarang atau penurunan ekonomi, yang harus mereka lakukan adalah mulailah memprioritaskan pengeluaran pada hal-hal yang memang penting dan mendesak. Kalau sekarang orang memiliki uang tunai, berapapun jumlahnya dan dimanapun berada uang tunai itu, hemat sesering mungkin uang tunainya, karena jangan sampai ketika terjadi resesi, penghasilannya turun atau berkurang, dia tidak punya uang tunai untuk membayar pengeluaran-pengeluarannya. Kalau kita mau, coba kita lihat apakah ada barang-barang yang mungkin kita bisa ganti dengan barang lain dari bahan yang berbeda, tapi kita bisa dapat penghematan. Itulah namanya barang pengganti atau barang substitusi. Dan yang ketiga adalah tambah uang tunai dengan cara di masa seperti sekarang itu coba mencari sumber penghasilan baru. Pertimbangkan untuk membeli emas karena emas cukup bagus untuk mengimbangi nilai uang kita di masa krisis ekonomi seperti sekarang. Resesi mungkin belum dirasakan semua lini, tapi tidak bagi Azizul Ferdi. Pria yang sebelumnya bekerja di bagian sales dan marketing di salah satu hotel berbintang 4 di jantung ibu kota, mau tak mau harus banting setir menjadi penjual sambal setelah terkena PHK. Kalau awalnya itu semenjak dirumahkan karena memang udah habis kontrak masa kerja, kemudian tidak diperpanjang. Kemudian coba untuk mulai bekerja lagi, tapi kondisinya nggak memungkinkan karena memang opportunity-nya untuk bekerja kembali di perhotelan tuh sangat sedikit. Bahkan banyak teman-teman lainnya juga bernasib sama dengan saya, banyak yang dirumahkan. Kelar lebaran kita banting setir lagi, jualan ikan asin dan coba bikin sambal ikan asin. Ya memang sih nggak pernah terpikirkan, tapi mungkin itu jalannya. Berkat kegigihannya, bisnis sambal yang baru digelutinya ini mulai berkembang. Dalam 1 pekan, ia bisa menjual lebih dari 40 botol sambal. Jadi awal di bulan Juni kemarin kita coba nyambel, ternyata dari produk sambelnya itu lumayan dapet tanggapan bagus dari teman-teman ataupun dari beberapa yang udah beli sambelnya kita. Terus sampai ke sini juga udah mulai banyak pesanannya, nggak cuma sekedar di Jabotabek aja atau di sekitaran networkingnya kita, tapi udah sampai ke Denpasar, sampai dengan Kalimantan Barat, Sambas Pontianak, kemudian Purwokerto, Solo. Bahkan kita lagi mau nyoba ke daerah-daerah lain dengan kekuatan sosial media lah. Ada lagi Feni Rinanda. Demi bertahan di masa krisis akibat pandemi, Feni memilih untuk menambah ilmu demi mengembangkan usaha. Pelatihan yang diberikan pun memberikan manfaat besar bagi para peserta secara konkret. Manfaatnya cukup besar. Yang pertama sudah jelas ya, impact-nya itu ke praktek dan klinik saya yang awalnya itu hanya praktek kecil-kecilan, kemudian saya bisa membangun klinik kecantikan. Nah, kemudian yang udah pasti adalah menambah networking. Cukup bisa langsung diterapkan karena step by step program yang diberikan itu cukup jelas, sehingga kita jika mengikuti step by stepnya langsung terlihat hasilnya dalam waktu 4-6 bulan. Yang penting fokus dan mau sedikit capek, sedikit belajar untuk yang di luar bidang ilmu yang saya tekuni sebelumnya gitu. Pada akhirnya, resesi hanyalah sementara dan tak terjadi selamanya. Maka tak salah membuang kepanikan,
fokus pada potensi yang ada, mencari celah agar tak ikut terperosok saat ekonomi anjlok.